Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Sumiati. Saya mengajar PPKN. Dalam kegiatan PLS ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi mengenai kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi. Untuk selanjutnya, kita langsung aja ke materi ya. Oke. Materi yang pertama yaitu sadar hukum atau keluarga sadar hukum, bisa disingkat Kadarkum. Materi ini disusun oleh tim pembinaan kesadaran hukum HAM daerah Provinsi Jawa Barat. Langsung aja. Ada 3 istilah yang tadi ya. Keluarga, sadar, hukum. Keluarga itu apa sih? Keluarga adalah 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Itu arti keluarga. Kemudian apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian hukum adalah himpunan petunjuk berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Ini pengetahuan mengenai hukum ya. Hukum itu wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara. Hukum itu suatu sistem yang digunakan untuk mengatur. Munculnya hukum itu karena adanya manusia mengatur norma rambu-rambu kehidupan masyarakat. Fungsinya hukum itu mengikat, mengatur semua aturan kehidupan secara regulasi. Dan terakhir, hukum itu pasti memiliki sanksi dalam pengaturannya jalannya roda pemerintah. Akan tetapi hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila kesadaran hukumnya tinggi, serta hukum itu memiliki sifat mengikat dan memaksa atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana agar bisa terwujud kesadaran hukum? Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah melalui tindakan, kemudian pendidikan, dan kampanye. Tindakan itu berupa apa? Tindakan itu adalah ketika ada pelanggaran, maka harus diberikan sanksi. Dan ketika ada yang menaati, berarti harus diberikan penghargaan. Yang kedua, pendidikan. Dengan adanya pendidikan, maka seorang akan memiliki pengetahuan. Dari dia tahu, maka dia akan menimbulkan paham. Dari dia paham, maka akan menghasilkan kesadaran hukum diri sendiri dan akhirnya menerima pendapat orang lain. Yang terakhir adalah kampanye, yaitu adalah macam bentuk pengenalan terhadap hukum. Nah, apa itu keluarga sadar hukum atau Kadarkum ya? Ini merupakan dasar-dasar hukum, dasar-dasar keluarga sadar hukum, dasar hukumnya ya, bisa dibaca sendiri ya. Nanti kemudian ini pun juga sama, dasar hukum keluarga sadar hukum. Dan selanjutnya adalah ini, kesadaran hukum. Itu apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Lalu apa itu keluarga sadar hukum? Yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun pelajar, generasi muda, dan warga masyarakat kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan pemahaman tentang kesadaran hukum bagi dirinya dan orang lain, di mana isinya itu adalah merupakan sebuah pembinaan, suatu upaya peningkatan kualitas pemahaman tentang kesadaran hukum. Sasarannya itu berupa bagi para pelajar, kelompok muda, serta masyarakat. Pelaksanaannya oleh tenaga penyuluh dan para duta hukum. Nah, tujuan dari adanya Kadarkum itu di mana
ada 3 tujuan. Yang pertama, mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat sehingga menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan mewujudkan budaya hukum yang akhirnya akan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Nah, indikator dikatakan sadar hukum itu ada beberapa. Yang pertama, dia menaati dan sadar pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, menyadari dan paham aturan hukum sebagai anak, pelajar, dan masyarakat. Sikap taat pada norma etika yang berlaku di masyarakat, dan terakhir, pola-pola perilakuan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya tadi bisa dipahami ya, itu adalah bahasan tentang kadarkum, keluarga sadar hukum. Yang bahasan selanjutnya adalah HAM. Kenapa HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana berisikan antara hak dan kewajiban. Ingat, yang namanya hak pasti disertai dengan adanya kewajiban. Apa itu hak? Apa itu hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah karunia Allah yang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan sampai setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat ataupun digantikan dengan cara apapun. Atau menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya yang mutlak. Nah, ini ada beberapa macam hak asasi manusia. Ada hak asasi peradilan, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, dan hak asasi ekonomi. Nah, di sini aja macam-macam HAM yang mungkin nanti juga akan dibahas dalam pendidikan PPKN ya, dalam mata pelajaran PPKN akan dibahas tuntas secara mendalam mengenai apa itu HAM sendiri. Kemudian ini ya bisa dibahas. Nah, lalu yang namanya HAM di Indonesia itu tidak sebebas-bebasnya, akan tetapi adanya pembatasan HAM. Kenapa harus ada pembatasan HAM? Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan dalam suatu masyarakat ketertiban umum demokrasi. Jadi pembatasan HAM dibatasi oleh aturan dengan tujuan untuk mencapai keadilan bersama dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan dalam suatu masyarakat ketertiban umum demokrasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah kewajiban pelajar. Apa itu kewajiban pelajar? Kewajiban pelajar itu adalah menghormati hak orang lain, di mana kalian bijak dalam melaksanakan hak asasi manusia dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya yaitu melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Maksudnya apa di sini? HAM tidak berarti bebas mutlak karena ada HAM orang lain di dalamnya. Artinya ketika melaksanakan hak asasi manusia kita harus disertai dengan bertanggung jawab karena ada hak asasi orang lain, hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, menaati peraturan perundang-undangan. Dengan menaati peraturan perundang-undangan, di dalam hak asasi manusia ada pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan menaati peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah pendidikan anti korupsi. Untuk selanjutnya adalah materi anti korupsi. Untuk pengertian korupsi sendiri kalian sudah pada mengetahuinya ya. Kita bahas di sini mengenai implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat. Nah, ini rancangan Pergub Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Barat. Kemudian ini rancangannya ya di Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 55 tahun 2009. Ini dasar hukumnya pendidikan anti korupsi di Jawa Barat. Kemudian rencana implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan
Nah, pendidikan anti korupsi diimplementasikan melalui manajemen berbasis sekolah. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Jawa Barat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara kreatif dan terpadu. Nah, rancangan implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat di bidang pendidikan meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian muatan materi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat seperti yang sudah dibahas pada materi yang pertama ya oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai Jabar Masagi. Nah, ini diimplementasikan salah satunya adalah perwujudan dari pendidikan anti korupsi dengan adanya Jabar Masagi. Nah, ini capaian implementasi pendidikan anti korupsi meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ingat ada niti bukti, niti bakti, niti surti, dan niti harti, di mana harus ada ilmu, iman, sehat, akhlak. Ilmu memperkuat kecerdasan, kemudian memperkuat iman akan melahirkan kekuatan religius. Ketika kita memperbaiki akhlak, maka akan melahirkan karakter yang baik. Ketika kita menjaga kesehatan, maka akan menjadikan sehat fisik dan mental. Tahapan-tahapan implementasi pendidikan anti korupsi di Jawa Barat. Itu yang pertama adalah inisiatif merancang, kemudian menyertakan peserta didik, dan yang ketiga menyiapkan jejaring. Nah, di sini pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMA atau SMK. Ada yang pertama itu insersi pada mata pelajaran PPKN. Jadi pada mata pelajaran PPKN, pada kompetensi dasar maupun PPKN tentang hukum dan lembaga-lembaga diharapkan peserta didik memahami tentang pencegahan anti korupsi sejak dini ya. Contohnya itu menegaskan bahwa mencontek adalah embrio dari korupsi sehingga memunculkan karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian pembentukan tim pada distrik. Tim melibatkan unsur pejabat pada dinas, cabang dinas, pengawas sekolah, serta dibentuk di masing-masing sekolah. Kemudian penunjukan sekolah plotting, contohnya SMA 8 Bandung, SMA 2 Bandung, SMA 27 Bandung ya menjadi SMA plotting pendidikan anti korupsi. Kemudian terakhir menjadi bagian dari materi PLS ya yang sedang kita laksanakan saat ini. Kemudian ini struktur program pendidikan anti korupsinya ya. Bisa dibahas sendiri, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini Jabar Masagi merupakan program pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti sehingga dapat terwujud generasi masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat, dan cerdas. Nah, pada bahasan selanjutnya yaitu akhlakul karimah. Kenapa akhlakul karimah sangat penting? Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu apa itu akhlak, apa itu karimah, dan tujuan dari akhlakul karimah. Akhlak itu adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat, atau kebiasaan. Karimah adalah mulia atau terpuji, baik. Tujuan dari akhlakul karimah agar setiap orang bertingkah laku sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini merupakan dasar-dasar dari adanya akhlakul karimah yang diambil dari Quran dan hadis. Nah, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini merupakan sasaran dari akhlakul karimah, adanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan, hewan, tumbuhan, dan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, ini anggapan gaul zaman now bahwa remaja anggapan terhadap remaja itu berbagai macam ya, akan tetapi kebanyakan remaja itu dianggap negatif. Contohnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan remaja seperti pornografi, kemudian perkelahian antar pelajar, kebut-kebutan, kriminal. Nah, itu. Langsung aja ya. Nah, ini bagaimana tata cara pergaulan remaja? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kan artinya doa ya, berarti kan sesuatu yang mudah diucapkan. Ucapan salam ketika bertemu dengan teman itu kan mudah ya, akan tetapi berdampaknya sangat
luar biasa sekali. Kemudian meminta izin. Meminta izin di sini kan hal yang sepele ya, meminta izin, akan tetapi dengan kita meminta izin, kita mengakui adanya hak orang lain. Kemudian yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Para remaja sebagai orang yang lebih muda, sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidupnya. Kemudian sebagai remaja pun dia bisa memberikan contoh kepada yang lebih di bawahnya atau kepada adik-adiknya sebagai tauladannya. Kemudian bersikap santun dan tidak sombong dalam bergaul sesama teman itu ditekankan, perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian tidak boleh saling menghina, membicarakan dengan perkataan yang sopan, tidak boleh saling membenci dan iri hati, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu dari kegiatan perilaku akhlakul karimah yang bisa di usaha-usaha tindakan remaja yang bisa dilakukan untuk mencapai akhlakul karimah tadi ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah bela negara. Mengapa negara harus dibela? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi siapa yang harus membela negara? Seluruh warga negara. Nah, kita lahir di mana? NKRI. Oke, terus. Nah, kita makan dari hasil bumi di NKRI. Kita tumbuh di mana? Kita tumbuh dan hidup di NKRI. Kita bekerja di mana? Kita bekerja di NKRI. Maka kita mati pun di NKRI. Tapi walau alam ya, tapi ini menunjukkan bahwa kenapa kita harus membela negara. Kita lahir di negara Indonesia, kita makan dari hasil bumi negara Indonesia, kita tumbuh di negara Indonesia, dan kita bekerja di Indonesia, dan kita mati pun di Indonesia walau alam ya kalau mati. Tapi itu menunjukkan bahwa kita harus membela negara Indonesia. Tataran dasar bela negara adalah tingkatan mendasar yang melandasi cara bertindak guna melindungi negara dari segala bentuk ancaman guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Jadi ini merupakan tataran dasar bela negara. Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai bela negara. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, sudah dibahas pada sebelumnya bahwa bela negara itu adalah salah satunya membela dari ancaman ya. Kita bahas ancaman itu sendiri. Ancaman itu adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman itu terbagi menjadi dua, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer berupa agresi oleh negara lain, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara. Kemudian selanjutnya ancaman non-militer bisa ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, ancaman berdimensi keselamatan umum. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang narkotika. Penyalahgunaan narkotika. Untuk bahasan narkotika itu sendiri saya tidak akan membahas terlalu banyak ya, karena mungkin nanti juga akan dibahas tersendiri secara khusus oleh yang ahli. Kemarin pun juga sudah dibahas oleh materi Pak Rudi ya, udah dibahas mengenai bahaya dari narkotika. Kita langsung aja ya. Nah, ini ada pesan dari Bapak Gubernur dan Menteri HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sangat sulit membangun kesadaran hukum kalau tidak dimulai dari masyarakat, salah satunya dari kelompok pelajar. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di tingkat nasional yang menggagas kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat atau disingkat FPSH HAM kepada seluruh anggota relawan sebanyak 3.523 orang. Gerakan-gerakan yang dilakukan seperti media campaign, melakukan pencegahan COVID, kegiatan-kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan gerakan-gerakan kemanusiaan lainnya. Semoga gerakan-gerakan yang adik-adik lakukan dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya, secara khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Saya beberapa kali bertemu dengan adik-adik. Semangat adik-adik sungguh saya sangat hargai. Jadilah anak-anak muda yang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Teruskan pekerjaan baikmu. Mau saling berbagi dan mau beraksi seperti gerakan yang dipelopori oleh FPSH HAM Jawa Barat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk bahasan materi ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Karena waktunya pun juga sudah habis ya. Untuk pendidikan kesadaran hukum dan pendidikan anti korupsi mungkin tidak cukup dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam. Untuk kedepannya kita belajar bersama-sama dalam mata pelajaran PPKN ya, untuk pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi dan kesadaran hukum. Kita bahas tuntas mendalam dalam pelajaran PPKN selama setahun ke depan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada yang tidak paham, kita bisa bahas lebih mendalam lagi dalam pelajaran PPKN ya. Jangan sungkan-sungkan, kita bahas bareng-bareng bersama-sama. Cukup sekian Ibu sampaikan. Apabila ada dalam penyampaian, apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.